bagi para pembaca atau pendengarnya. Kisah anekdot biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Ciri-ciri teks anekdot adalah: yang pertama, bersifat humor; kedua, bersifat mengkritik; ketiga, bersifat menyindir; keempat, menceritakan orang penting seperti pejabat ataupun tokoh terkenal, tetapi bisa juga menceritakan orang biasa; dan yang kelima, memiliki tujuan tertentu; dan yang terakhir, keenam, bisa menceritakan kisah cerita yang menyerupai dongeng atau menceritakan karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu bagian awal paragraf yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teks anekdot. Orientasi yaitu suasana pada awal kejadian cerita. Krisis yaitu masalah utama dalam sebuah teks anekdot atau kemunculan masalah. Reaksi yaitu cara menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Di dalamnya biasanya muncul sindiran yang dijadikan kritik kepada orang lain. Dan yang terakhir, koda, yaitu bagian akhir atau penutup teks anekdot. Kaidah bahasa teks anekdot adalah: yang pertama, menggunakan kata kerja lampau; kedua, menggunakan kata keterangan atau adverb bentuk lampau; ketiga, gaya bahasa metafora atau kiasan; keempat, kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah; kelima, bersifat naratif atau diceritakan secara beruntun; keenam, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk; ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik; kedelapan, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari; dan yang kesembilan, dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Teks anekdot terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, berjenis cerita; kedua, berjenis dialog; ketiga, berjenis puisi atau nyanyian; dan yang keempat, berjenis gambar atau karikatur. Contoh teks